Dan orang Kristen juga sebagian juga mengutip juga dari Injil yang tidak resmi. Nah ini buat kita ini sebagai acuan aja, kita pasti umat Islam sandarannya adalah Al-Quran. Ini sebagai pembanding saja, bahwa ini kisah kehamilan Maryam itu di surat Al-Imran ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyširuki bikalimatin minhu ismuhu Sami'u Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kalimat yang datang daripadanya, yaitu namanya Isa putra Maryam. Dan ini ada ayat terjemahnya kurang ini. Dan Isa itu dimuliakan di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang didekatkan pada Allah. Jadi malaikat mendatangi Maryam bahwa Maryam, Allah mengembirakan kamu dengan lahir nanti seorang anak namanya Isa. Ini berita gembira tapi sekaligus berita nggak enak juga. Terus gimana ceritanya nih? Suami belum ada, tahu-tahu ada gembira kabar mau punya anak namanya Isa bin Maryam. Nah, kemudian ini di mana tempat Nabi Isa dilahirkan? Ini penting di surat Maryam 23 bahwa rasa sakit akan melahirkan anaknya memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon korma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini Maryam pasti galau gitu ya. Hamil tua mau melahirkan, kemudian kalau bisa saya mati aja lah, terus orang lupa sama saya, kira-kira begitu. Ini saya kira perasaan yang manusiawi. Kemudian maka Jibril menyerunya dari tempat yang lebih rendah, berkata, janganlah kamu bersedih hati Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyangkanlah tangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak padamu. Jadi Maryam itu melahirkan di bawah pohon korma. Kemudian sendirian. Ini di Al-Quran kan berarti Maryam sendirian. Kemudian Allah supaya kamu goyangin aja lah, kira-kira nyenggol aja, kira-kira buahnya jatuh, kira-kira. Nah, kemudian Allah bikin sungai kecil di bawahnya sehingga bisa minum dan makan buah kormanya. Dan pasti Maryam antara senang dengan galau gitu ya. Bagaimana nanti menjelaskan pada masyarakat, bagaimana ketemu orang, ada bayi tapi nggak ada bapaknya dan sebagainya. Nah ini di mana tempat Nabi Isa dilahirkan adalah di bawah pohon korma, di saat pohon korma itu matang. Nah ini sekarang versi Kristen lain lagi. Nah ini versi Kristen tapi dari Injil yang tidak diakuin. Nah pada hari ketiga setelah melahirkan, nah ini ada ketiga, setelah melahirkan, Maria merasa kepayahan dan teriknya matahari gurun. Kemudian ia melihat pohon palem. Pohon palem itu pohon korma. Ia berkata pada Yusuf itu tunangannya. Andai kata aku memperoleh buah pohon palem itu, Yusuf berkata, aku heran engkau berkata itu. Padahal pohon itu sangat tinggi. Tetapi engkau ingin memakan buahnya. Aku lebih khawatir tentang persediaan air kita yang semakin menipis. Karena kantong kulit tempat membawa air itu sekarang udah kosong. Kemudian Yesus berbaring di pangkuan ibunya. Yesus berkata pada pohon palem itu, wahai pohon, tekuklah cabangmu dan segarkanlah ibuku dengan buahnya. Setelah berkata itu, pohon palem itu membungkuk dan mereka mengumpulkan buah-buahan yang menyegarkan mereka semua. Jadi ini menurut versi Injil tidak resmi, itu pada hari ketiga baru cerita pohon korma ini. Pohon korma itu ada buahnya, ada itu pun pakai nekuk, dan itu karena Nabi bisa ngomong. Kalau yang versi Al-Quran itu Maryam sendirian disenggol aja buahnya jatuh, nggak usah harus nekuk pohon buahnya, yang penting kan buahnya jatuh kan. Nah ini lebih jelas ini, pakai nekuk ngerepotin amat ya enggak, kan yang penting buahnya turun. Nah jadi kalau
di dalam Al-Quran itu kisah pohon palem ini gambar pohon palem di versi Kristen nih. Ternyata ada masalah pohon korma itu ada di mereka, bahwa Nabi Isa itu lahir di pohon korma. Cuman di sini 3 hari baru ketemu pohon korma di Al-Quran itu waktu proses persalinan. Jadi ini bukan hanya di Al-Quran aja, di mereka pun sebetulnya riwayat pohon korma itu ada. Nah, kemudian, nah ini di mana Nabi Isa lahir. Nah ini menurut Injil Apokrifa ini, dan Yusuf dalam kurung tunangan Maria berkata, Maria yang dibesarkan di bait suci Tuhan, dan aku mendapatkannya melalui undian sebagai istriku. Namun dia belum menjadi istriku, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Dan bidan itu pergi bersamanya. Dan tatkala di depan gua itu nampak awan gelap menaungi gua itu. Dari gua itu muncul kemilau cahaya yang menyinari gua. Bayi itu menyusu pada ibunya Maria. Aku memiliki pemandangan ajaib untuk kuceritakan kepadamu. Seorang perawan telah melahirkan. Nah, jadi menurut Injil ini, Maria itu melahirkan Yesus di dalam gua, ditemani oleh tunangannya yang bernama Yusuf dan seorang bidan. Bidannya namanya Salome. Nah, itu ada bidannya Salome. Mereka itu bidannya Salome. Jadi proses persalinannya itu dibantu bidan dan ditemenin tunangannya. Tunangannya Maria. Menurut mereka namanya Yusuf, tapi kan aneh. Maryam yang menjaga kesuciannya pergi runtang-runtung dengan tunangan. Tunangan kan belum suami, belum sah. Nah, katanya Yusuf nanti kalau Maryam sudah melahirkan, baru dia jadi istri saya. Ini biar lahir dulu, karena ini anak Tuhan, kira-kira begitu. Ini versi mereka. Jadi perginya dengan Yusuf. Di Al-Quran, kenapa? Ya sudah, dari Roh Kudus dia sudah tahu. Cuma dia bilang, saya kan dapat undian. Nanti kalau sudah lahiran, baru dia menjadi istri saya, kata Yusuf. Tapi di Al-Quran itu, kisah pemuda Yusuf itu tidak ada. Nah, mereka itu ada, malah Maria pergi sama Yusuf kemana-mana itu. Termasuk waktu melahirkan. Ini menurut versi mereka. Nah, kalau di Al-Quran jelas bahwa Maryam itu melahirkan sendirian. Nah, kemudian, nah ini, jadi nanti bagaimana Maryam membela diri terhadap kaumnya menurut Al-Quran dan menurut versi Injil. Nah, jadi menurut mereka, Maria itu dihadapkan kepada hakim Yahudi. Setelah semua itu terjadi dan Maria mengandung, Yusuf ditahan di bait suci, serta membawa Maria ke hadapan imam besar. Mengapa engkau menodai perawan suci ini yang diberi makan oleh malaikat Tuhan? Ini kata para tokoh agama. Lalu Yusuf bersumpah bahwa dirinya tidak pernah menyentuh Maria. Lalu sang imam besar menyuruhnya untuk meminum air kudus, dan di saat itu maka dosa-dosanya akan ditampakkan. Begitu pula Maria disuruh meminum air kudus dan mengelilingi altar tempat ibadah, sehingga terbukti bahwa keduanya memang tidak bersalah. Ini menurut mereka bahwa Maria itu dihadapkan untuk menjelaskan kok bisa hamil begini kepada pemuka agama. Nah, ini menurut versi mereka di Al-Quran bahwa yang menjelaskan adalah Nabi Isa itu sendiri. Nah, jadi istilahnya begini, Maryam dituduh berzina dan sebagainya, menjelaskannya kan susah nih. Ibaratnya ngomong kayak apapun ya orang, buktinya ada anaknya, kamu hamil, kira-kira begitu. Nah, dalam Al-Quran yang bisa menjelaskan adalah bayinya itu sendiri. Di surat Maryam ini, mereka berkata, wahai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah orang pezina. Dan maka Maryam menunduk pada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan bayi yang masih dalam buian ini? Dan dia Isa yang bayi itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Jadi dalam Al-Quran itu pembelaan
terhadap kisahnya Maryam itu oleh bayinya sendiri. Jadi kaumnya, oh ya, akhirnya langsung jadi ngerti. Yang ngomong bayinya kan loh, mana mungkin saya ngomong sama bayi masih merah begini. Bayinya menjelaskan sehingga tuduhannya itu langsung sirna. Jadi satu-satunya nabi yang dikasih karunia bisa ngomong dari bayi cuma Nabi Isa. Lain kan setelah dewasa itu jangan pakai rasul. Nabi Isa dari bayi langsung sudah saya kan jadi nabi, kemudian saya diberi kitab Injil, kemudian dia bisa ngomong sehingga tuduhan terhadap kesucian Maryam itu menjadi sirna karena Nabi Isa sendiri yang menjelaskan pada kaumnya. Inilah salah satu bentuk mukjizat Nabi Isa alaihissalam terhadap sangkalan terhadap tuduhan kaum masyarakat Yahudi. Nah, jadi mukjizat Nabi Isa itu diantaranya itu dari bisa berbicara di waktu bayi, nanti saya sebutin lagi. Mukjizat lainnya, jadi di waktu kecil, aku telah datang kepada kalian dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuatkan bagi kalian sesuatu dari tanah berbentuk burung. Lalu aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah. Itulah mukjizat Nabi Isa dari mulai bayi kecil sampai dewasa, yaitu bisa menghidupkan, bikin burung dari tanah, dari terbang beneran, kemudian dia bisa menyembuhkan orang buta dan orang kusta dan orang menghidupkan orang yang mati. Ini di Al-Quran sudah disebutkan dari mulai Nabi Isa itu kecil. Nah, ini sama dengan versinya Kristen juga sama ini. Nah, jadi setelah Yesus itu mengambil tanah liat dan dari genangan yang telah dia buat, dan darinya ia membuat 7 ekor burung pipit. Kala itu hari Sabat ketika Yesus melakukan hal yang demikian. Dan ada banyak anak-anak lain bersamanya. Jadi bisa terbang nih burung pipitnya. Nah, kemudian ini, tapi ada satu peristiwa yang kita nggak setuju ini. Suatu ketika Yesus melintas di desa itu lagi. Tatkala ada seorang anak laki-laki berlari ke arahnya dan menabrak pundak Yesus. Yesus marah, kemudian menghardik anak itu seraya berujar, engkau tidak akan menyelanjutkan perjalananmu ini. Seketika itu juga anak itu laki tadi jatuh dan mati. Sejumlah orang melihat peristiwa itu dan berkata, dari mana anak ini berasal? Maksudnya Yesus itu, Nabi Isa. Apa yang dia ucapkan akan menjadi kenyataan. Orang tua dari anak yang tewas mendatangi Yusuf dan berkata, dengan anak seperti ini, engkau tidak bisa tinggal lagi di kampung kami ini. Kecuali engkau ajarkan anak itu memberkati, bukan mengutuk. Dia membunuh anak kami ini. Jadi kalau menurut versi Kristen ini, Yesus itu nakal nih. Ketabrak punggungnya langsung diomong, mati kamu. Enggak. Tapi terus akhirnya didoain lagi jadi sembuh lagi. Nah, itu menghidupkannya begitu. Cuman kok pemarah betul itu ya. Kalau di Al-Quran Nabi Isa sangat penyantun. Di sini ketubruk punggungnya saja langsung mati kamu. Kira-kira seperti. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Kalau menurut Gospel Thomas, Injil Thomas itu Yesus kecil itu pemarah. Buktinya kesenggol ini berarti kesenggol nggak sengaja. Langsung marah-marah, langsung mati orang itu. Diomong aja langsung mati. Kemudian dihidupkan lagi. Tapi di Al-Quran nggak ada itu. Yesus itu pemarah, itu Nabi Isa pemarah, nggak ada. Nabi Isa dikenal Nabi yang sangat penyantun. Nggak mungkin kesenggol tok jadi marah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian Nabi Isa diburu oleh Romawi dan Yahudi. Jadi perintah menyalib Nabi Isa datang dari penguasa Romawi yang namanya Pilatus karena dianggap melecehkan Tuhan dan mengganggu stabilitas kekuasaan Romawi. Nah, kemudian kaum Yahudi juga nggak senang dengan Nabi Isa karena melanggar tradisi hari Sabat. Sehingga yang melakukan penghasutan terhadap Romawi adalah kaum Yahudi sendiri. Jadi harus dipahami bahwa zaman Nabi Isa lahir itu kekuasaan adalah bangsa Romawi, bukan bangsa Yahudi.
penguasanya bangsa Romawi, sehingga begitu ada orang yang terkenal itu ya, kira-kira yang istimewa seperti Nabi Isa itu, pasti penguasanya galau. Di mana-mana penguasa kalau ada orang hebat pasti nggak senang. Takutnya mengganggu stabilitas, mengganggu rezim, kira-kira gitu ya. Rezimnya rezim Romawi, ini Nabi Isa sudah dikenal, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang kusta, dan sebagainya. Kemudian ini rezimnya nggak senang dengan Nabi Isa. Nah, kemudian yang melakukan penghasutan itu juga orang Bani Israel sendiri. Bani Israel sendiri yang heran begini, Nabi Isa dari Bani Israelnya ogah ikuti Nabi Isa. Malah berkomplot dengan rezim Romawi untuk menghasut Nabi Isa agar ditangkap. Ditangkap itu ya. Nah, sehingga ada peristiwa penyaliban Nabi Isa. Nah, ini ternyata Nabi Isa itu keberadaannya tidak diterima oleh kaum Bani Israel itu sendiri. Kemudian apalagi oleh penguasa Romawi. Nah, itulah bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu berkuasa di Mekah, di Madinah berkuasa, jadi nggak ada yang ganggu. Nabi Isa itu penguasanya Romawi, ya pasti diintervensi, diintimidasi dan sebagainya. Ini bedanya, jadi Nabi tapi tidak punya kekuasaan politik. Ya ini nasibnya begini nih. Orang benar kalau tidak punya kekuasaan politik ya begini, diatur sama politikus seperti Romawi ini. Nah, ini yang kita membedakan sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa lancar, dakwah Nabi Isa itu tersendat-sendat, karena mereka tidak berkuasa secara politik, dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, bahkan Bani Israel sendiri melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan rezim Romawi untuk menghasut supaya Nabi Isa itu ditangkap dan disalib. Nah, ini penyaliban di dalam Al-Quran dan di dalam ini nanti di Al-Quran dulu, nanti baru di dalam Injil tersembunyi ya. Di surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin suyiba lahum wa innal ladzina talafu fi lafi syakim min ma lahum min ilmin illa tiba'ar dhanni wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Nabi Isa benar-benar dalam keraguan tentang siapa yang dibunuh itu. Di Al-Quran dijelaskan bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Tapi menurut Injil resmi, justru ini menjadi doktrin utamanya. Akidahnya itu Nabi Isa disalib. Tapi di Injil tidak resmi, ini nanti sejalan dengan Al-Quran. Nah, jadi Injil tidak resmi juga tidak cocok dengan Injil yang resmi. Nah, ini Injil yang tersembunyi itu mengatakan bahwa di kitab Basilides itu dia tidak menderita, maksudnya Yesus, tetapi seorang yang bernama Simon yang dipaksa untuk memikul kayu salib untuk Yesus. Dan dikarenakan karena kebodohan dan kekeliruanlah Simonlah yang disalib dengan diubah oleh Yesus agar dia menyerupai dirinya. Persis dengan Al-Quran ini, bahwa yang disalib adalah bukan Nabi Isa, tapi Simon. Di sini namanya Simon. Nah, kemudian di Injil Peter mengatakan bahwa juru selamat berkata kepadaku, dia yang kau lihat di atas pohon ini berbahagia dan tertawa. Inilah Yesus yang hidup. Namun dia yang kedua tangannya ditancapan paku adalah pengganti yang dihinakan, yakni seorang yang diserupakan dengannya, yaitu Injil Peter. Jadi ini menurut Injil Peter sama dengan Al-Quran, bahwa yang disalib itu orang yang dihinakan, yaitu yang adalah orang lain, bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebetulnya Injil yang tersembunyi itu sejalan dengan Al-Quran. Tapi kan menurut versi Injil resmi itu, ini cerita penyaliban ini menjadi doktrin utama agama Kristen. Bahkan logonya kan begini, simbolnya kan begini.
Nah ini di sini dibantah bahwa bukan yang disalib itu Simon. Jadi sesungguhnya mereka itu sampai kiamat itu selalu ragu-ragu. Al-Quran mengatakan mereka selalu ragu-ragu siapa yang disalib itu. Karena versi-versi mereka sekarang udah pada keluar tuh, versi Injil-Injil tidak resmi itu pada keluar bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi Simon. Jadi ini menunjukkan bahwa keraguan mereka tentang siapa yang disalib itu sama mereka juga ragu-ragu, tahu enggak? Mereka juga ragu kalau Al-Quran sudah mantap bahwa bukan Nabi Isa yang disalib. Dan ini pasti Allah melindungi nabinya gitu ya. Dan ini sebagai penutup bahwa istilahnya apa? Penyaliban itu bukan terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, tetapi pada orang lain. Dan ini di mereka juga muncul keyakinan yang sama dengan Al-Quran. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Silakan ada yang mau bertanya atau mau komentarin. Ya pengen lengkap nanti bisa baca bukunya, itu lengkap. Belilah, beli bukunya. Jadi ini hanya pemancing aja sebagai pengantar bahwa cerita Nabi Isa itu tidak disalib gitu ya. Itu sudah keyakinan kita. Karena kita sumbernya dari Al-Quran dan mereka juga sebetulnya sama. Mereka selalu ragu-ragu terus. Tapi itu urusannya mereka sendiri. Tapi keyakinan kita adalah Nabi Isa tidak disalib. Jadi Injil itu dianggap tersembunyi karena tidak sah atau tidak diakui oleh Injil gereja sekarang itu. Jadi Injil itu dianggapnya liar, tidak sesuai dengan doktrin Konsili Nisea yang mengatakan bahwa mereka Yesus adalah Tuhan. Jadi itu tidak resmi. Tapi bukan yang tidak resmi belum tentu salah, malah lebih dekat ke Islam. Tahu enggak? Kan seperti itu. Yang tidak resmi lebih dekat ke Islam. Misalnya tadi masalah pohon korma adanya di Injil tidak resmi. Ya walaupun selisih 3 hari kan lumayan tuh. Paling tidak bahwa Nabi Isa itu lahir di musim buah korma. Saya kira itu aja. Nanti kalau ada salah dari saya, ya. Kenapa? Nah itu menurut versi mereka ada pemuda Yusuf itu tunangannya nanti kalau Maryam sudah melahirkan menjadi suaminya. Alasannya dapat undian, padahal di Al-Quran yang diundi adalah Nabi Zakaria. Itu pun di tempat untuk menjaga di tempat bait suci. Nah ini kisah Yusuf sebagai tunangan itu tidak ada di Al-Quran. Logikanya seorang wanita menjaga kehormatannya kok pergi sama tunangannya. Tunangan kan belum sah. Saya kira itu aja, nanti silakan bertanya. Kodol, ya. Iya, ipar-ipar aja, ipar, iya. Iya, iya bukan. Kemudian Maryam juga di mikropnya ya kalau setiap sholat saya itu bisa melihat ini mana mas di dalam otak kebetulan juga tidak terus kalau ini itu terkena Yesus itu lahir palungan itu panjang. Coba ya. Kalau ini tadi di gua ini, ya. Yang lebih
Ani, ya. Ya. Tinggalkan aku, ya. Ya, tinggalkan aku, ya. Ya. Jadi begini, ini kisah waktu Maryam ditaruh di mihrabnya itu ya. Itu begini kan, para ulama nyebutkan bahwa Maryam itu ditaruh di mihrab, itu di tempat bait suci itu setelah mulai akil balik itu. Nah, kemudian dititipkan ke Zakaria, Nabi Zakaria, karena dia yang laki-laki yang salah satu pengurus bait suci itu. Nah, kemudian ada kemungkinan waktu dititipkan ke Zakaria itu Imran sudah meninggal itu. Apa? Imronnya kemungkinan sudah meninggal walaupun tidak dijelaskan karena apa? Imran itu juga pengurus bait suci ini. Nah, setelah ini dewasa, kemudian dititipkan oleh Nabi Zakaria untuk menjaga di bait suci karena wilayah bait suci itu tempat mihrab itu khusus buat laki-laki. Nah, Maryam ditaruh di situ, kemudian dikasih ruang khusus mihrab khusus wanita. Nah, makanya Nabi Zakaria kalau ke ruangannya Maryam itu selalu ada makanan, ada hidangan. Itu Nabi Zakaria kemarin sudah kita ceritakan, kok ada terus makanan, dari mana? Dari Allah. Nah, tapi jadi Nabi Zakaria itu interaksinya dengan Maryam ya di bait suci ini. Karena tidak sembarang orang boleh masuk ke situ. Hanya pemuka-pemuka agama Bani Israel yang bisa masuk ke situ, dan laki-laki. Nah, satu-satu yang masuk hanya Maryam, akhirnya dikasih ruangan khusus yang tertutup dengan hijab dan sebagainya. Itu jadi apa namanya? Kok bisa ketemu bukan muhrim? Ya memang bukan muhrim, tapi kan dikasih amanat. Itu juga interaksinya di tempat bait suci. Kan seperti itu. Jadi saya kira ya sangat wajar. Kemungkinan juga Imronnya sudah meninggal karena Imran waktu Maryam lahir sudah sangat tua. Jadi kenapa diundikan ke Nabi Zakaria? Kalau bapaknya masih ada, saya kira nggak perlu lewat Zakaria lagi. Nah, tapi itu kan diundi. Siapa yang merawat Maryam itu ada di Al-Quran, ada diundi. Bahkan dengan anak panah, bahkan ada kata-kata mereka juga ribut. Siapa yang berhak memilih Maryam? Jadi yang dapat undian Zakaria. Jadi ada, walaupun ada saudara, itu diundi. Ada di keluar ada, saya lupa ayatnya, tapi di surat Ali Imran atau surat Maryam itu ada. Mereka mengundi siapa yang merawat Maryam. Jadi sudah dikasihkan Zakaria, sudah Zakaria jagain Maryam itu sampai di bait suci aja. Tadi yang berikutnya pertanyaan yang lain. Oh, ya saya nggak, mungkin karena nggak jelasin ya, bagi saya nggak tahu lagi. Tapi saya kira Bani Israel itu semuanya juga dihitan. Itu sudah tradisi Bani Israel dari dulu dihitan. Kecuali tradisinya Romawi nggak dihitan, jadi otomatis dihitan. Dan saya kira nggak perlu dijelasin, ya sudah dihitan aja semualah. Otomatis ya nggak? Iya ya, silakan. Iya. Oh iya ya. Oh iya. Nggak ada lah. Ya. Lah ya. Lah kalau gambar itu kan lukisan orang, apakah sesuai dengan wajahnya juga ini? Dan kita ya, iya. Iya. Ya kemarin kita udah sebutin sampai ada pemujaan terhadap Maryam sangat berlebihan sampai akhirnya gereja-gereja sendiri sebagian membuang patung-patung itu yang dianggapnya itu bid'ah. Nah, Kristen itu juga ada bid'ah itu. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Ya.
Begini ya, ini pertanyaan apakah Injil yang asli itu yang berbahasa Ibrani kan katanya disimpan di Turki. Nah masalahnya begini, mereka nggak punya Injil yang yang asli nggak ada. Semuanya terjemahan semua. Jadi banyak revisi lagi, banyak revisi. Nanti ada dalam kurung, banyak sekali itu revisi-revisi. Jadi mereka sudah kehilangan jejak terhadap keasliannya. Beda dengan Al-Quran, dengan bahasa Arab yang terjaga sampai yaumil akhir. Mereka itu yang disebut itu resmi bukan berarti asli. Resmi yang diakui. Jadi apa namanya? Karena tadi tradisi harusnya kan bahasa Ibrani, tapi sudah menjadi bahasa Inggris. Sekarang Injil-Injil sudah bahasa Inggris. Nah, kemudian ada lagi versi-versi penyempurnaan. Jadi mereka sudah kehilangan jejak sendiri. Mau Injil apapun sudah nggak ada yang murni. Sudah rusak. Kemakan zaman, kemakan terjemahan karena dia nggak punya bahasa asli. Beda dengan Al-Quran yang terjaga karena dengan bahasa Arab yang kita yang harus belajar bahasa Arab, bukan bahasa Arab di terjemahan kita. Jadi itulah mereka sudah kehilangan jejak keaslian dari dokumen sucinya itu sendiri. Iya. Iya, iya. Oh, iya, iya. Ya. Ya. Nah, ini penting. Itu jadi begini. Orang Romawi sudah punya tradisi sendiri, tradisi Dewa Matahari atau tradisi paganisme lah. Di hari Natal, di tanggal 25 Desember. Nah, lah itu dewanya dia sendiri. Kemudian oleh ini Paulus itu dikombinasikan lah, dia diterima di bangsa lah, di upgrade aja deh. Udah diakui itu sebagai lahirannya Yesus tahun 25 Desember. Jadi sebetulnya itu tradisinya Romawi dipaksain, padahal mereka sendiri ragu-ragu kapan Nabi bisa lahir. Sekarang begini, di Mesir aja, di Mesir orang Kristen lahirnya Yesus, Natal bukan 25 Desember, tapi tanggal 6 Januari. Kemudian di Timur Tengah tanggalnya beda lagi. Jadi yang 25 itu versi Romawi. Mereka sendiri tanggal lahirnya nggak jelas, gitulah. Jadi akhirnya sih, tapi itu 25 Desember itu tradisinya bangsa Romawi. Di apa namanya? Diadopsi kemudian digabung supaya bisa diterima. Dan alhamdulillah kita kan nggak urusan tanggal nggak terlalu penting gitu ya. Ya. Oh iya. Iya. Iya wacana ya. Iya betul. Iya, ya itu tadi. Artinya begini, justru kita melampirkan dari mereka bahwa ternyata ada kesamaan dengan Al-Quran, bahwa mereka sendiri terpecah belah, terserai-berai pendapat-pendapatnya. Nah, ya itu. Jadi sebetulnya kita pasti meyakini Al-Quran. Ternyata Al-Quran juga didukung oleh sebagian keyakinan mereka. Saya kira itu aja. Ada lagi? Dah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau salah dari saya, ya. Membukukan. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.